Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup sebagai objek kajian biologi sangat beraneka ragam. Agar mudah mempelajarinya, para ahli melakukan klasifikasi untuk menyederhanakannya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk menggolongkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan kesamaan ciri tersebut dengan makhluk lain. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Tujuan dari klasifikasi adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Perkembangan sistem klasifikasi. Beberapa dasar klasifikasi digunakan dalam melakukan klasifikasi, antara lain berdasarkan ciri-ciri fisik, morfologi, cara reproduksi, manfaat, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan kandungan zat biokimiawi. Berdasarkan dasar-dasar klasifikasi tersebut, sistem klasifikasi terbagi menjadi klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem artifisial atau buatan, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem alami berdasarkan pada morfologinya secara alami, sehingga terbentuk kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Tokoh dari sistem klasifikasi sistem alami adalah Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan terbagi lagi berdasarkan ukurannya, strukturnya, contohnya tumbuhan berupa pohon, tumbuhan berupa perdu, tumbuhan berupa semak. Sedangkan hewan terbagi lagi menjadi beberapa macam seperti hewan yang dapat hidup di darat, hewan yang dapat terbang, dan hewan yang dapat berenang atau hewan yang hidup di air. Yang kedua adalah klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Contohnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, contohnya jahe, kina, kayu putih, ginseng. Tanaman hias, contohnya mawar, melati, kemboja, anggrek. Tanaman makanan pokok, contohnya padi, jagung, ubi, dan gandum. Tanaman sayur, contohnya bayam, kangkung, kacang panjang, kol. Contoh lain lagi, tanaman buah-buahan seperti jeruk, mangga, salak, pepaya. Tanaman untuk papan, contohnya jati, bambu, dan meranti. Tokoh klasifikasi artifisial ini adalah Carolus Linnaeus. Yang ketiga adalah klasifikasi filogenetik. Klasifikasi ini berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson satu dengan yang lain, memperhatikan kesamaan morfologi, anatomi, fisiologi, kesamaan molekul, dan biokimia. Contohnya klasifikasi 5 kingdom yang diutarakan oleh Robert H. Whittaker. Pada klasifikasi 5 kingdom ini, makhluk hidup terbagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, contohnya kelompok bakteri dan alga biru. Yang kedua adalah Protista, kelompok hewan-hewan bersel satu
atau alga bersel satu, kelompok fungi atau jamur, kelompok animalia, kelompok hewan, dan kelompok atau kingdom Plantarum, yaitu kelompok tumbuhan. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkatan takson mulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah yaitu kingdom atau kerajaan untuk hewan, regnum atau dunia untuk tumbuhan. Kingdom terbagi lagi menjadi beberapa filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Filum akan terbagi lagi menjadi beberapa takson kelas, baik untuk hewan maupun tumbuhan, dan kelas terbagi lagi menjadi beberapa ordo. Ordo akan terbagi lagi menjadi beberapa famili. Famili akan terbagi lagi menjadi beberapa genus, dan genus terdiri dari spesies-spesies atau jenis. Spesies akan terbagi lagi menjadi beberapa ras untuk hewan dan varietas untuk tumbuhan. Setiap lapis ini disebut dengan takson atau kelompok. Semakin tinggi tingkatan takson, akan semakin banyak anggota takson, tetapi semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggota takson, dan semakin banyak pula persamaan ciri dari anggota takson. Pemberian nama pada makhluk hidup. Pemberian nama pada makhluk hidup menggunakan sistem nomenklatur binomial. Pada sistem ini, pemberian nama makhluk hidup dengan menggunakan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua petunjuk spesies. Ketentuan pemberian nama pada makhluk hidup diantaranya, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan diawali dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama, kata kedua menunjukkan nama spesies dan huruf pertamanya dengan menggunakan huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi terpisah. Nama spesies lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya digabung atau diberi tanda hubung. Nama spesies terdiri dari tiga kata dan merupakan subspesies, maka penulisannya dipisah. Nama spesies bisa dicantumkan inisial penemunya. Contohnya, James L. L itu berarti Linnaeus karena penemu nama tersebut adalah Carolus Linnaeus. Alasan menggunakan nama Latin untuk makhluk hidup adalah agar tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Nama ilmiah jarang berubah. Nama ilmiah bersifat universal. Menggunakan bahasa Latin karena tidak banyak mengalami perubahan. Contoh dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Ini adalah bunga mawar. Kingdomnya tergolong ke dalam Plantae. Divisinya Magnoliophyta atau Angiospermae. Kelasnya adalah Magnoliopsida atau Dicotyledon. Ordonya Rosales, famili Rosaceae,
genus Rosa, spesies Rosa vultifora. Contoh klasifikasi pada hewan, ini adalah kucing dengan kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Feliscatus. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.